slang di sini. Mereka datang dari yayasan Satu Hati. We were looking what kind of bands are there in Indonesia, and then yeah, we got some music from them, from CD. We talk in Holland with the Indonesian people if they know slang, and every Indonesian people in Holland knows slang. So that's why I think we got contact and we tried to play together. Rencana mulia Irwan Chandra untuk mengakhiri masa pacarannya di pelaminan pada tanggal 25 Februari nanti sempat diwarnai kabar tidak sedap. Desas-desus yang beredar sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, Irwan dan Monik kekasihnya yang baru 1 tahun menjalin cinta telah hidup dalam satu atap. Padahal Irwan dan Monik baru diperbolehkan tinggal bersama setelah resmi menjadi suami istri usai pernikahan mereka 2 minggu lagi. Ditemui di sebuah acara, Irwan Chandra tidak membantah kabar tersebut. Tanpa sedikit pun menutup-nutupi, Irwan bahkan membenarkan kalau ia dan Monik telah resmi bersama sejak bulan Oktober 2005 yang lalu. Namun Irwan membantah kalau ia dan wanita pujaannya itu disebut kumpul kebo. Irwan akhirnya buka rahasia kalau ia dan Monik telah sah sebagai suami dan istri. Oh, iya, jadi bulan Oktober tahun lalu di Surabaya, tanggal 7 Oktober. Pernikahan agama itu dilakukan Irwan pada bulan Oktober secara sederhana di Surabaya. Hanya keluarga dan kerabat dekat yang hadir sebagai saksi kebahagiaan itu. Bukan diam-diam ya, jadi dari pihak keluarga saya sendiri datang 10 orang. Pihak keluarga pasangan saya juga cuma 8 orang, dari pihak pendeta banyak. Jadi di situ cuma kita pemberkatan, makan sama-sama. Cuma 3 meja kok, bukan meja aja, cuma 3 meja. Ia tidak pernah berencana menutup-nutupi pernikahan. Namun, pemberkatan itu sengaja dilakukan demi sebuah kesakralan upacara pemberkatan cinta. Lebih tertutup ya, untuk kebaktiannya tertutup, sakral, jadi banyak undangan kebaktian. Soalnya resepsinya digabung sama kebaktian. Jadi kebaktian kita nggak diliput sama pers. Sesudah itu resepsi, undangan boleh masuk semua. Untuk rekan-rekan dan keluarga jauh, ia baru akan berbagi kebahagiaan pada tanggal 25 nanti di Hotel Crown Plaza. Agama sih udah, tapi secara resmi kan harus ada catatan sipil. Nah, nanti hari H tanggal 25 catatan sipilnya kita harus resmi di situ. Aming tidak hanya pandai menghibur para pemirsa dengan gaya gemulainya. Komedian bertubuh krempeng ini tidak hanya diberi talenta seni panggung yang kuat, namun Aming mempunyai kelebihan lain yaitu pandai melukis. Dan salah satu hasil karyanya dikoleksi oleh sahabatnya Rahel Mariam. Selain jago mengocok perut, rupanya Aming juga memiliki bakat terpendam yang lain. Ia amat pandai menggores pena hingga membentuk sebuah gambar yang sangat indah. Gua melukis, kalau ngelukis kesannya berat ya, terlalu konseptual, tapi terlalu nyeni gitu. Gua lumayan bisa gambar dan kok tahu sih. Dan gua baru menggalakkan hobi gua menggambar lagi. Lihatlah gambar-gambar ini. Aming membuatnya saat tengah melewati waktu senggang. Meski terbilang indah dan penuh keseriusan, ia menyebutnya sebagai hasil proses belajar. Rata-rata kan kalau misalnya lu gambar anatomi, emang stop gitu kan. Gue lagi bikin proporsi yang bener kayak apa sih gitu. Rata-rata objek yang menjadi kecintaan Aming adalah gambar-gambar manusia yang ia buat seperti kartun. Hampir semuanya berpakaian minim. Itulah sebabnya Aming sedikit enggan mempublikasikan hasil goresan tangannya. Toples gitu, close up, tapi emang gambarnya yang gambar-gambar kayak Marvel Comics, DC gitu. Oh, jadi gue sih pengen liatin, cuman yang tahunya, ini kok kenapa nggak pakai atasan gitu apa? Kayak gue lagi belajar bikin anatomi. Takutnya gue liatin nanti porno aksi, pornografi, padahal apa sih? Sebagai mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, Aming dituntut untuk berkemampuan membuat sketsa. Tapi keterampilan itu sempat ia tinggalkan saat kesibukannya sebagai seorang pelakon menuntut hampir seluruh waktunya. Ia baru mulai menggambar lagi saat sedang dihinggapi rasa suntuk menanti giliran syuting. Salah satu kegiatan killing time yang sangat membantu dan
kreativitas gue terasah. Dia berimajinasi gambar apa, imajinasi gue jalan gitu. Nanti deh gue liatin tapi jangan jangan masukin kamera takut. Amin ini nggak pakai apa-apa. Siapa sangka selain bisa membunuh waktu, kemahiran Aming menggambar juga bisa mendatangkan rezeki lain. Gue sempet ditawarin buat jadi ilustrator majalah apa gitu kan. Cuman dulu aku sempet mau, tapi ya gue malah sibuk berkarir di dunia acting dan agak-agak terbengkalai. Niatnya ia ingin mengembangkan kemampuannya menggambar untuk dijadikan modal, seandainya saja dunia akting sudah tidak lagi membutuhkan dirinya. Banyak yang mau gue lakuin, jadi ilustrator, jadi storyboarder. I miss you, baby. Tidak hanya di tanah air, kemasyhuran grup musik slang rupanya tersebar juga hingga ke negeri Belanda. Sebagai grup musik legendaris yang hingga saat ini masih digemari, slang menjadi tempat rujukan bagi sebuah grup musik underground asal negeri kincir angin saat hendak menggelar konser di Indonesia. Para personel grup musik Van Katun ini sengaja menyempatkan waktu mengunjungi grup musik slang di markasnya untuk sekedar bertukar pikiran mengenai rencana mereka menggelar konser amal yang hasil pendapatannya nanti akan disumbangkan bagi pendidikan anak-anak di Pulau Jawa. Ini tugas mulia, dan slang memperoleh kehormatan mendapatkan kunjungan ini. Hari ini kita kedatangan band dari Belanda namanya Van Katun. Mereka independent band terbesar di Belanda seperti slang di sini. Mereka datang dari yayasan Satu Hati. We were looking what kind of bands are there in Indonesia, and then we got some music from them from CD. We talk in Holland with the Indonesian people if they know slang, and every Indonesian people in Holland knows slang. So that's why I think we got contact and we tried to play together. Tanggal 27 Februari, jangan lupa diikuti lagi ya Bu ya. Dan sama tanggal 12 April ya. Ya Alpus jangan nangis sayang. Yang gede mau dicium kan? Oh iya. Satu lagi artis kita didaulat menjadi salah satu duta dalam kegiatan kemanusiaan. Sejak beberapa bulan yang lalu, Christina sangat antusias dalam keterlibatannya mensosialisasikan pemberantasan virus polio. Karena kepeduliannya tersebut, penyanyi dangdut yang terkenal dengan hit Jatuh Bangun ini ditunjuk oleh UNICEF, WHO, dan Departemen Kesehatan sebagai Duta PIN. Ya agendanya mengajak lah himbauan, ngajak ibu-ibu. Kan aku kan akan mendatangkan beberapa kota. Jadi pada saat aku bernyanyi, menghibur mereka, di saat mereka bergembira, aku mengkampanyekan atau menghimbau kepada ibu-ibu yang punya balita untuk mengimunisasikan anak-anaknya ya. Sabtu 11 Februari lalu, Christina memulai rangkaian tugasnya mengkampanyekan pemberantasan penyakit yang melumpuhkan anak-anak seumur hidup itu di atas panggung di alun-alun Lebak, Banten. Diyakinkannya bahwa lewat dangdut, kampanye pemberantasan polio dan sosialisasi Pekan Imunisasi Nasional 27 Februari dan 12 April mendatang akan lebih efektif. Dengan ada pemberantasan mengkampanyekan polio ini, pemberantasan polio bahwa Indonesia bebas dari polio, regenerasi sehat semua, itu aja. Dengan peran gandanya sebagai Duta PIN, Christina semakin membuktikan kepada publik bahwa artis pun mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan kepedulian terhadap sesama. Siapakah artis kita berikutnya yang akan mengikuti jejaknya? Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda.
Jangan lupa saksikan terus Kabar-Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.